Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semuanya, jumpa lagi bersama saya Zikral Fayazid sebagai host pada acara podcast pagi pada kali ini. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Bapak Shola Taufik dari Humas Ditjen Pendidikan Islam. Mungkin bisa langsung berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zikral. Ya. Perkenalkan, nama saya Zikral Fayazid. Saya di sini sebagai siswa MTSN 1 Kota Malang. Izin mewawancari Bapak. Boleh ya Pak? Siap. Ya. Oke, jadi Bapak kan tadi dari Humas Ditjen Pendidikan Islam ya? Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu singkat apa sih Humas Ditjen Pendidikan Islam itu? Baik, terima kasih Mas Zikral. Humas Ditjen Pendidikan Islam adalah humas yang berada di Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi di Kemenak itu setiap Eselon 1 punya humas yang kerjanya itu adalah mempublikasikan sesuai bidang atau unit di Eselon 1. Kalau di Ditjen Pendis maka tugasnya sehari-hari atau produksi yang hari-hari ialah mempublikasikan segala bentuk publikasi atau program yang ada di Ditjen Pendis. Kalau kita tarik lebih simpel lagi ialah misalnya ada siswa MTSN 1 Kota Malang berprestasi, itu kita wajib publikasikan baik diminta maupun tidak. Oke Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya ini gimana sih Pak tips membuat media publikasi yang baik tuh, terutama di bidang pendidikan Islam? Tipsnya nggak Pak? Kira-kira. Ada sih, sederhana sebenarnya. Sekarang eranya adalah era digital ya Mas Zikral ya. Iya. Jadi banyak platform ya yang bisa dibikin untuk bukan ajang ya, tapi fasilitas untuk membuat konten publikasi. Kalau bukan hanya podcast seperti ini, tapi juga ada medsos yang bisa dibikin. Kalau teman-teman sekarang generasi Gen Z ya rata-rata itu, mungkin sekarang yang cukup menarik ialah di TikTok ya. Sekarang lagi TikTok lagi booming. Nah, di TikTok kita bisa bikin juga konten-konten tentang pendidikan. Jadi misalnya teman-teman di OSIM ya, kalau di madrasah, organisasi siswa intra madrasah itu bisa misalnya bisa tips sederhana masuk misalnya MTSN ini bikin ada PPDB, itu juga bisa lewat TikTok. Yang di situ bisa caranya, ada visualnya, ada suaranya, ada teksnya gitu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi sekarang tidak ada tips yang pakem, tapi banyak media sekarang yang untuk bisa dibikin publikasi, terutama di pendidikan. Yang penting bagaimana cara mengisi konten disesuaikan dengan madrasah itu. Untuk mengupload di sosmed gitu ada etika tersendiri nggak sih Pak? Buat nguploadnya apa harus dimatikan komentarnya atau tidak atau gimana? Nah, sebagai media publikasi yang baik tentu kita butuh komunikasi dengan publik ya. Kalau madrasah itu dengan masyarakat madrasah, misal di dalamnya ada siswa, ada guru, ada di dalamnya ada kepala madrasah, ada tenaga kependidikan, juga ada wali siswa. Kemudian juga lebih luas adalah masyarakat secara luas. Itu juga bisa kalau bisa sih sebaiknya memang yang sehat itu jangan kemudian komentarnya tidak disetting untuk tidak bisa komentar. Sebaiknya dibuat komentar, karena dari situlah kita tahu kebutuhan layanan apa yang kemudian masyarakat inginkan. Dan itu juga bagian dari surat cinta ya ke madrasah, supaya kita tahu seperti apa yang mereka, dan komunikasi kita nyampe enggak kan dari situ. Jadi bisa interaksi sama yang nonton di sosmed kita juga. Iya, bisa seperti itu. Terima kasih Pak tipsnya. Lalu yang kedua, bagaimana merancang program publikasi di bidang pendidikan Islam nih yang baik? Tentu ya secara umum dalam konteks publikasi itu kita ada perencanaan dulu dalam konteks publikasi itu. Kemudian bisa 3 hal ya, mulai dari perencanaan, kemudian planning atau action, kemudian nanti itu bagaimana dilaksanakan.
Nah, setelah dua hal itu, perencanaan kemudian aksinya seperti apa, terakhir yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Nah, ini yang sering kali dalam publikasi itu evaluasi sering menjadi hal yang tidak dilakukan. Misalnya nih kayak kita podcast seperti ini, itu kan mesti setelah acara ini nanti kita evaluasi mulai dari bagaimana daftar pertanyaan selama perjalanan, kemudian ketika diupload itu ada kendala enggak, dari situ evaluasi kita nanti kelihatan antara diterima publik seperti apa, yang like seperti apa, yang komen seperti apa. Nah, dari evaluasi seperti ini terus nanti teman-teman tahu di sini antara ternyata yang menarik itu konten seperti ini loh, kemarin dapat bukan page view, yang nonton tuh lebih banyak misalnya, komentarnya banyak. Nah, berarti nanti teman-teman di situ. Nah, yang di hari 3 itu saya tekankan lagi, yang sering menjadi kelupaan adalah evaluasi. Maka setiap event apapun, publikasi apapun harus dilakukan sebuah evaluasi. Boleh ringan, santai seperti apa gitu. Jadi evaluasi itu penting banget ya kalau ngadain acara-acara gitu. Pengalaman saya itu sering menjadi kelupaan di antara teman-teman yang sering melakukan. Mungkin planning sebentar, kemudian actionnya juga dilakukan, tapi evaluasi seringkali dilupakan. Pelajaran baru berarti bagi para penonton nih. Kalau evaluasi dalam suatu acara itu penting banget. Oke, lalu yang ketiga, seperti yang Bapak tahu kan, kita di MTSN 1 Kota Malang ini punya banyak media publikasi ya. Salah satunya podcast ini, terus ada YouTube juga, ada Instagram juga, kita punya akun sosmed juga, akun MTS. Itu gimana Pak menurut Bapak? Apakah sudah baik atau gimana? Seperti kita katakan tadi ya, semua media itu platform sekarang mudah digunakan. Nah, tapi juga harus ada keberlangsungan, mempertahankan isi konten yang konsisten. Kalau memang misalnya ya secara teknis itu di Instagram, kira-kira itu jam berapa sih sebuah konten itu flyernya mau diupload tuh jam berapa, nanti lebih efektif di jam berapa, itu nanti bagian dari evaluasi ya, bisa dilihat di situ. Misalnya kalau jam 8 pagi coba jam 8 pagi, tapi kemudian siang hari jam istirahat coba nanti dievaluasi mana sih yang kemudian banyak teman-teman di siswa di MTS ini, misalnya konten siswa lebih banyak mana, itu sederhana seperti itu. Jadi mau YouTube, mau Instagram, TikTok dan sebagainya, atau website itu sendiri ya, yang penting adalah tadi mengisi konten-konten di dalamnya, karena satu konten misalnya bisa dibikin banyak hal. Misalnya nih hasil podcast seperti ini kan visual videonya selesai, tapi juga dibikin bentuk outputnya adalah di Instagram, outputnya lagi di TikTok atau lain sebagainya, atau teks itu sendiri misalnya, beberapa yang kita diskusikan itu juga bisa menjadi hal penting. Jadi satu konten itu bisa keluar dari semua platform. Terfokus ke podcastnya tadi Pak. Kita kan MTS 1 Kota Malang punya fasilitas podcast ini ya. Itu apa sih yang perlu ditingkatin dari podcast kita ini? Apa dari fasilitasnya atau dari wawancaranya? Sepanjang sejarah saya berada di Humas PNDIS ini, saya seringkali datang ke madrasah-madrasah ya. Terutama main ke teman-teman yang di MTSN manapun, saya seringkali datang, dan mereka juga sebagian punya ruang podcast, baik yang dibikin secara permanen maupun dibikin secara bukan tidak permanen, tapi yang penting fungsinya sama. Nah, ini yang paling saya lihat paling luar biasa dari sisi fasilitas, desainnya, kemudian terutama ini ya Mas Zikralnya ya, juga keren menurut saya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terakhir, ada kesan pesan nggak Pak buat siswa MTS 1 Kota Malang sama guru-guru di MTS juga? Ada banyak ya. Ada beberapa kata kunci sebenarnya. Di madrasah seperti ini adalah banyak guru-guru hebat, banyak siswa yang luar biasa, baik prestasi akademik maupun akademik. Ada guru yang bisa
punya beberapa metodologi pendidikan yang bagus, prestasi yang nasional maupun yang lain sebagainya, itu semua keren, bagus, tapi harus dipublikasi. Jadi semua itu harus dipublikasi. Kalau tidak, maka tidak akan bisa diraih sebuah reputasi. Maka MTSN ini terkenal, MTSN 1 Kota Malang nih terkenal bagus karena apa? Karena reputasinya, bukan karena prestasi. Citra itu bisa diciptakan, tapi reputasi itu adalah kerja-kerja yang sudah lama luar biasa. Maka kata-kata kunci yang perlu kita garis bawahi adalah prestasi tanpa publikasi maka tidak akan pernah bisa diraih menjadi reputasi. Mungkin itu ya kata kunci terakhir. Terima kasih Pak atas kesan dan pesannya. Terima kasih juga sudah mau mengunjungi sekolah kita ini MTSN Kota Malang. Dan terakhir, terima kasih sudah mau diwawancarai di sini. Kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Mas Dikral. Oke. Sepertinya sekian untuk acara podcast pada kali ini. Saya Zikral sebagai host izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.